Kita masuk Tsamaniyah wa Salasun 38. Babun nahyi an zakhrafatil masahif wa kutubil ilm. Bab tentang larangan menghias-hiasi mushaf ataupun buku-buku ilmu, kitab-kitab ilmu. Nah, tidak disukai ya, terlalu banyak hiasan-hiasannya. Ya ini enggak terlalu banyak lah. Biasanya sini banyak betul kan, begitu kan, tebal betul hiasannya, itu tidak disukai. Warna-warni. Apalagi mushaf, enggak pas sebenarnya. Mushaf Al-Quran berisi kalamullah, lalu lembaran-lembarannya terlalu banyak warna. Kadang saya dapati ada mushaf itu ada merah, kuning, hijau. Ini kayak lampu merah. Ya, kenapa enggak yang polos saja? Nah, begitu ya, yang polos saja. Kita juga santri-santri kita biasa kita standarkan mushafnya ya, supaya mushaf yang standar. Kalau kita ingin mudah menghafal, itu jangan pakai mushaf kecil. Mushaf kecil itu hanya bagi orang yang sudah hafal, supaya dia mudah murojaah dimanapun. Tapi kalau untuk pemula ingin memulai hafalan, usahakan tulisan atau pakai mushaf yang agak besar. Ya, karena mata lebih besar lebih mudah screenshot. Ya, karena mata kita ini bisa ngerekam. Nanti dicerna oleh otak. Iya kan? Makanya antum kalau dia lewat, kamu tadi lewat jalan mana? Lewat jalan ini. Buka enggak warung ini? Tar. Buka katanya, kan? Ngerekam berarti mata kita. Ah, begitu dia. Dan jangan ganti-ganti mushaf. Kalau ganti-ganti mushaf, susah, rekaman kita nggak kuat. Kecuali antum memang kuat rekamannya. Sekali gini aja, cekrek, nah udah langsung screenshot kan gitu kan, cekrek, nah udah langsung ingat sini. Tapi kalau enggak, ya jangan ganti-ganti mushaf. Itu untuk membantu kita lebih mudah menghafal Al-Quran. Baik, kita lihat di sini diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamar alaikum." Hadis ini hadis hasan seperti yang disebutkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza zawaqtumul masajid atau idza zawaqtum masajidakum." Jika kalian sudah menghias-hiasi masjid-masjid kalian. Nah, itu. Nanti akan ada bahasan sendiri ya, bab masajid. Ya, nanti akan ada. Jadi kita enggak bahas ini, nanti ada bahasan sendiri. Jika kalian sudah menghias-hiasi masjid, ya enggak suka ya Umar bin, nanti ada mungkin riwayatnya ya, ada pembahasannya. Umar bin Khattab ketika merenovasi Masjid Nabawi, dia ingatkan, ya, iyyakum au iyyaka an tuhammir au tusaffir fataftinan nas. Hati-hati, jangan dikasih merah-merah, kuning-kuning, nanti membuat fitnah manusia. Maksudnya fitnah itu membuat gangguan ketika sholat. Ya, jadi tidak disukai terlalu sebenarnya ini aslinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih baju kan oleh Abu Jaham, tapi di baju itu banyak anunya, apa namanya? Apa sih? Motif. Ya, alamnya banyak. Jadi ketika sholat beliau itu ya, enggak fokus ini. Lagi. Ya, seperti itu. Itu maksud Umar bin Khattab fitnah. Jadi buat fitnah. Jadi sibuk merhatiin masjid kan. Apalagi berukir-ukiran, diikutinya ukiran itu sampai mana ini? Oh, sampai situ. Ya enggak khusyuk lagi. Ya padahal salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah. Akhirnya disibukkan dengan perkara dunia. Ya, sulit jadinya khusyuknya. Ada sampai-sampai mungkin sebagian orang mengatakan saya biasa aja, enggak ada ngaruh walaupun mau warna apa saja. Ya, ini sama seperti orang yang sudah kebiasa kerja di tong sampah. Apakah dia merasa bau? Nah, kita sudah terbiasa dengan hiasan, jadi enggak merasa lagi itu. Itu sebagai gangguan dalam sholat. Padahal Nabi terganggu sampai beliau ganti bajunya dan beliau mengatakan, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham." Bawa baju ini kepada Abu Jaham. Al-hadni anifan anis sholat. Tadi melalaikanku ketika aku sholat baju ini. Itu baju aja itu. Makanya Umar seperti itu. Ketika merenovasi masjid, dia katakan, jangan dikasih merah-merah, jangan dikasih kuning-kuning. Maksudnya apa? Satu warna saja. Ya, apalagi menghadap kiblatnya, jangan dikasih macam-macam. Diikutinnya gitu. Nah, begitu ya. Masyaallah.
Taib. Nah, ini harusnya jadi ilmu perhatian bagi seluruh pengurus-pengurus masjid yang ingin renovasi masjid. Nah, gitu ya. Kadang kan bermegah-megahan, nah, itu ya, bermegah-megahan, berlomba-lomba sehingga nilai syar'inya itu jadi kurang. Ya, hanya sebatas ingin bermegah-megahan. Nanti akan ada bahasan sendiri. Kita fokusnya di sini ke larangan menghiasi mushaf. Idza zawaqtum masajidakum, jika kalian sudah menghias-hiasi masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian sudah menghiasi mushaf-mushaf kalian, faddamaru alaikum, maka berhati-hatilah kehancuran yang menunggu kalian. Ya, ini kata Nabi, damar alaikum, kehancuranlah bagi kalian. Kandungan bab pertama, Al-Munawi berkata dalam kitab Faidul Qadir, menghiasi masjid dan mushaf adalah perbuatan terlarang sebab akan menyibukkan hati, dapat melalaikannya dari khusyuk. Nah, itu dia, tadabbur saat baca Quran, ya, mengurangi tadabbur dan menghalanginya dari menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sholat baca Quran, ketika baca Quran ya membaca kalamullah, harusnya menghadirkan hati, menghadirkan kekhusyuan, memaknai dan memahami apa yang sedang dibaca. Dengan adanya tadi warna yang banyak, hiasan-hiasan di mushaf atau ketika kita sholat, ini akan mengganggu, ya, akan mengganggu orang yang sholat. Maka begitu juga ketika kita menggunakan pakaian, gitu ya, kalau bisa jangan ada yang tulisan-tulisan di belakangnya. Ya, saya pernah terganggu seperti itu pas saya baca gitu kan, apa kamu lihat-lihat? Di belakang ini ada kan? Apa kamu lihat-lihat kan gitu. Pas lagi lihat, apa kamu lihat-lihat? Jadi kan kebaca itu menunjukkan kita udah nggak khusyuk. Ya, itu menunjukkan kita itu tidak khusyuk. Baik. Ini kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kandungan bab yang kedua, termasuk di dalamnya menghiasi kitab-kitab ilmu. Kitab-kitab ilmu gini maksudnya, baik itu yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia, kitab ilmu. Ini tidak disukai ya. Termasuk di dalamnya menghiasi kitab-kitab ilmu. Hal seperti itu termasuk perbuatan mubazir dan dapat melalaikannya dari maksud ilmu atau tujuan ilmu itu sendiri, yakni tadabbur, khusyuk dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya, masjid dibangun bukan untuk bermegah-megahan. Masjid dibangun hanya untuk beribadah, mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah semaksimalnya. Ya, demikian juga kitab-kitab, buku-buku ya yang dalamnya berisi ilmu, tidaklah ya pantas terlalu banyak hiasan-hiasannya. Nah, karena yang diinginkan itu, sehingga akan menghilangkan tadabbur, khusyuk dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini perbuatan seperti itu banyak dilakukan manusia. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon ampunan dan keselamatan. Ya, itu ya, banyak sekali sekarang hiasan-hiasan yang mendominasi, memenuhi buku-buku atau kitab-kitab ilmu, ya, ataupun masjid-masjid kaum muslimin.